Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bajai King Channel 003. Nah, di video ini saya ingin membahas tentang pengapian di racking, yaitu di sepul. Jadi di sini saya ingin sedikit memberitahu atau ya memberi info lah, karena di motor racking kan motor tua, jadi sedikit atau banyak pasti ada keluhan di pengapian karena dari faktor usia. Racking sudah hampir berpuluh-puluh tahun. Nah, di sini saya ingin mengecek pengapian racking, yaitu di sepul CDA, sepul pulsar, sepul lampu. Nah, di antara ketiga komponen itu rata-rata untuk di motor tua banyak yang sudah tidak normal lagi, atau bisa disebut drop dari standar Jepangannya. Nah, di sini saya menggunakan alat yaitu multi tester. Nah, Tekiro ya, tapi enggak di ngei guys, tukune ini pasar 5 ini. Harganya sekitar 180 sampai 200 ribu tergantung tokonya dan tergantung awak mulai nawar apa penjualnya. Nah, awakmu pinter nawar ya kira-kira iso untuk 150. Apa meneh awakmu good looking ya kan. Sing adole cewek ngono. Nah, di sini kita karena di kita ke 2000. Terus yang pertama kita cek sepul CDA. Nah, di sini sepul CDA orisinil karena mungkin termakan usia. Jadi kode-kodenya itu enggak ketara meneh, biasanya ada di sini 29M. Ya iki 29M guys. Terus di belakangnya sini amburadul. Nah, 3M5. Mungkin ya karena motor tua. Nah, di sini sebenarnya kalau nggak dirapikan itu rawan terjadi konsleting. Nah, itu. Terus ini kita langsung saja kita cek dari sepul jalan, yaitu sepul CDA kondisi ori barang copotan. Nah, sini kita positif. Sebenarnya sama saja guys, ngukurnya dari positif atau negatif dalam hambatan itu sama saja. Terus ini ke positif, ini ke negatif. Nah, itu 212 ohm, 212 211. Sekali lagi 212. Jadi dalam mengukur sepul ini usahakan ini kenceng ya guys, kenceng. Nah, kenceng. Terus kalau bisa di sini kan ada bekas solderannya 2 ini. Itu kalau karena lama ya kan, mungkin kalau kita langsung kita taruh bisa enggak membaca full, ya pasti ada sisanya. Jadi alangkah lebih baiknya akuratnya ini sampean gores atau diusrek atau ya pokoknya dilukai lah. Wah, dilukai anggar aja perasaanmu ya. Nah, jadi untuk sepul CDA nya ini 212. Untuk standarnya itu kan 220 ohm atau lebih, di bawah 240. rasane sakmono guys. Masalahnya aku nggak terlalu piye, masa awake dhewe ning kene padha-padha belajar.
jadi salah apa benar kan, tapi patokannya kan di 220 biasanya. Terus di pulsar, nah di pulsar ini banyak sekali apa gejala-gejala pulsar itu drop. Terus langsung kita tes aja, langsung kita tes. Kabel ngeriweki. Nah, untuk pulsar kita tes pulsarnya. Nah 39 guys, kalau pulsar 39 itu hitungannya udah drop. Jadi pulsarnya ini sudah drop kalau hambatannya di 39 ohm. Standarnya Raking RX tuh beda bos ya untuk pulsar. Kalau Raking itu sekitaran 40 sampai 50 sampai 60. Kalau RX itu pernah saya ngukur itu sampai 80 ohm. RX ori barang cabutan. Ini kan punya Raking. Nah 39 ohm ini sudah drop. Nah, jadi sekitar normalnya tuh 50, ya minimal tuh 40 ohm lah, paling bawah itu 40 ohm. 40 ohm tuh kan sudah wis kurang penak motornya sampean. Nah 40 ohm. Jadi pulsar ki sakjane apa to? Nah, jadi kalau pulsar ini, si pulsar ini kan fungsinya kan mengirimkan sinyal ke CDA. Nah, mengirimkan sinyal ke CDA agar dari CDA mengeluarkan api ke koil. Kalau dari pulsarnya itu lemas, otomatis tak mengirimkan arus ke CDA itu lemah. Jadi dari CDA yang mengirimkan ke koil itu jadi lemah. Jadi apinya sedikit banyak atau banyak sedikit, sedikit banyak pasti berkurang, tenaganya berkurang. Terus kalau pulsar ini sudah mau drop di motor itu nggak enaknya itu di putaran atas. Jadi kalau pulsarnya sudah di bawah 40 sampai 39, 35 itu sudah drop. Jadi untuk putaran atasnya itu nggak gigit, bukan nggak gigit, nggak puenak. So kan ada juga menjumpai peda-peda Raking ini kok digas kok merebet, digas pol kok merebet. Nah itu dicek analisa pertamanya kan biasanya di sel magnet sudah ganti tetap, berarti di pulsar. Terus dicek pulsarnya lemes. Nah bisa juga itu karena pulsar. Jadi pulsar itu perannya penting. Kalau pulsarnya lemes ya motornya lemas. Kalau pulsar itu tergantung dari Anda sendiri. Kalau Anda mau pengennya motornya atasnya ngisi, ya silahkan ganti pakai punya RX. Kalau punya RX itu sampai 80 ohm. Kalau punya RX yang normal, kalau yang sudah drop kan yuk sama aja bohong. Gitu kalau di pulsar. Terus kita cek di nih sepul lampu. Nah, ini sepul lampunya sepul lampu ala-ala sendiri ya kan. Yang penting kan fungsinya. Nah, jadi ini sepul lampu sudah mati, terus digulung ulang jadi full web. Jadi keluarnya cuma kabel 2. Nah ini cuma kabel 2, nggak kayak standarnya Raking kan keluarnya ada 3, yaitu massa,
sepul pengisian, terus lampu ada 3 lampu. Kalau lampu itu kuning strip merah, kalau pengisian aki putih, terus hitam masa. Jadi ini sudah daripada ya kan, daripada tuku beli baru tuh kan harganya ya lumayan buat ndredeg lah. Tapi buat kalangan sultan kan ya enggak sepiro. Nah kene kalangan mending iso tuku ya kan, memiliki saja pun nggak mampu, aduh. Nah jadi kita cek ini sepul lampu lilitan ulang full web. Kalau full web tuh kan pakainya kiproknya ini. Kalau saya pakai Tiger bisa, Nmax bisa, Anggerojo kiprok Astrea. Rasono ini kiprok Astrea ini. Nah, pakai kiprok Tiger. Jadi pengisian lampunya lebih terang. Tapi kalau tak menerangi kehidupanmu. Nah terus ngecek sepul lampu full web opo hal web. Nah perbedaan apa full web dengan hal web seperti opo, aku urung belajar guys. Kini aku masih belajar bukannya aku wis pinter atau piye iki kan nggak ngerti iki sing full web. Nah ini karena apa songketnya kayak gini. Nah iki kan apa ke netral, switch netral. Songketnya kayak gini, jadi diukur nganggo multitester ki kurang akurat. Masalahnya ini berdebu guys, ada berdebu menggilani gitu, kotor. Jadi kita tes yang satunya, sama aja guys, ini sama-sama lilitan. Nah sama, nggak ada bedanya, sama-sama full web. Bedane mek apa gur wonge sing duwe beda. Terus tak tes sik, darahkane 200 ohm. Kita cek sik muni apa enggak iki ke hall. Muni wisan guys. Jadi ini untuk sepul lampu. Ini kabelnya wis amburadul guys. Wah, kabelnya hijau sama biru ya guys. Nah masalahnya kabel sing ori mbuh piye gak ngerti aku. Kon ngecek wae lah. Jadi kita ambil sik kamerane enggak, tapi ketoro ini tester ini. Sik testernya kurang gini. Nah pelek genah. Kita ambil biru terus sama hijau tadi kan, terus sama hijau. Nah lo ke hall iki kira-kira iki. Nah ini 0,5 wis antep kuwi guys. 0,5 untuk 0,5 kuwi wis harat pisan. Iki proke pakai Tiger atau Nmax wis cukup hebat pisan. Jaminan nggak tekor wisan iki. 0,5 lek di bawah 0,5 contohnya ini guys iki. Nah
sampai 0,3 0,2 konslet meledos kabeh guys. Nah 0,1. Jadi untuk sepul lampu full web pengisian ya 0,5 ohm tadi. Nah terus jadi ini yang harus diperbaiki kan, yang ini tadi, ini pulsernya udah lemes, jadi mau nggak mau harus ganti pulser ya kan. Lah kok pedah pengen banter, pedah pengen kenceng, ragate ogah-ogahan, numpak celeng, jakakno celeng kena ditumpaki. Nah jadi ganti iki ya kan. Kalau sepul ini, sepul CDI nya alhamdulillah masih mumpuni, masih oke lah ya. Sebenarnya sudah mulai drop, tapi dropnya kan nggak banyak, masih bisa, masih oke lah ibaratnya, cuma di pulsernya aja masalahnya. Nah itu dia, sekian video ecek-ecek dari saya. Yo ibaratnya sing apik dijumuk, sing elek aja dijumuk. Nah yo kuwi guys, ibaratnya kan seperti itu. Nah aku di sini kan masih belajar, bukan ahlinya guys, aku bukan profesor, bukan ilmuwan atau meneh apa. Lagi ini aku mek gur belajar iseng-iseng, nambah-nambah ilmu ya kan, nggak ada salahnya berbagi ilmu ya kan, meskipun ilmu yo apa ibaratnya, tapi kan ya wis ngono lah ibaratnya ya kan. Nah ya wes segitu, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Ojo lali ngopi guys, ojo lali ngopi, kopi entek berhubung semut meneh udut ya kan. Ya sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sanak.